Di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin menandai babak baru hubungan Indonesia-Rusia. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di tengah suasana penuh kehangatan dan saling menghormati, memperlihatkan komitmen kedua pemimpin untuk memperkuat kerjasama yang telah terjalin selama puluhan tahun. Pertemuan ini, di sela St. Petersburg International Economic Forum, menegaskan kemitraan strategis yang lebih dalam. Forum ekonomi bergengsi ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan peran aktifnya dalam percaturan global, sekaligus memperluas jejaring dengan berbagai negara. Presiden Prabowo menyebut Rusia sebagai sahabat besar, menandai kepercayaan dan kedekatan kedua negara. Ucapan ini mencerminkan hubungan yang telah teruji oleh waktu, serta keinginan untuk terus mempererat persahabatan di tengah dinamika geopolitik dunia. Kerjasama kini diperluas ke bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan teknis militer. Selain itu, kedua negara juga membahas peluang di sektor energi, pendidikan, dan pertanian, membuka ruang kolaborasi yang semakin luas dan saling menguntungkan. Pilihan Prabowo hadir di Rusia saat para pemimpin Barat berkumpul di KTT G7, menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia menunjukkan sikap independen, tidak memihak blok manapun, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap langkah diplomasi. Indonesia menegaskan diri sebagai pemain global yang mandiri, menjalin persahabatan demi kepentingan nasional. Dengan memperkuat hubungan dengan Rusia, Indonesia memperluas jangkauan diplomasi dan memperkokoh posisinya di kancah internasional. Deklarasi kemitraan strategis yang ditandatangani menjadi peta jalan masa depan, memperdalam kolaborasi di berbagai sektor. Dari teknologi nuklir damai, pertukaran pelajar, hingga riset bersama di bidang inovasi, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung kemajuan. Hingga pengembangan kota pintar, peluang kerjasama terbuka lebar. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kedua negara. Pertemuan ini membuka era baru kerjasama yang lebih erat dan produktif di panggung dunia. Indonesia dan Rusia kini melangkah bersama, menghadapi tantangan global, dengan semangat kolaborasi dan saling percaya. Dunia kini menyaksikan Indonesia dan Rusia membangun jembatan kemitraan yang kokoh. Jembatan ini menjadi simbol harapan, persahabatan, dan tak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Babak baru ini menjadi fondasi bagi kemajuan bersama kedua bangsa. Dengan semangat saling menghormati dan visi yang sejalan, Indonesia dan Rusia siap menulis sejarah baru di era globalisasi. Salah satu agenda utama pertemuan bersejarah ini adalah tawaran luar biasa dari Presiden Putin kepada Indonesia. Putin menawarkan kerjasama pengembangan teknologi nuklir bukan untuk senjata, melainkan untuk tujuan damai dan kemajuan bangsa. Fokus utama kerjasama ini adalah pemanfaatan nuklir di bidang kesehatan dan pertanian, dua sektor vital yang menyentuh kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Melalui perusahaan Rosatom, Rusia menawarkan transfer teknologi dan pengetahuan secara menyeluruh, membuka peluang inovasi dan riset bersama di Indonesia. Bayangkan, teknologi nuklir dapat mempercepat diagnosis penyakit, mengobati kanker dengan lebih efektif, serta meningkatkan ketahanan pangan lewat pertanian modern. Kerjasama ini bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan solusi nyata untuk tantangan besar yang dihadapi Indonesia, dari kesehatan masyarakat hingga swasembada pangan. Indonesia berkesempatan membangun ekosistem inovasi dalam negeri, mengembangkan riset, dan menciptakan lapangan kerja baru, bukan hanya menjadi pasar teknologi asing. Ilmuwan dan insinyur Indonesia dapat belajar langsung dari para pakar dunia, memperluas wawasan, dan memperkuat kompetensi di bidang teknologi tinggi. Tawaran ini berpotensi menjadi katalisator lompatan teknologi nasional, mendorong Indonesia menuju era baru inovasi dan kemandirian. Inilah visi besar Putin, menjadikan sains dan teknologi sebagai motor utama kemajuan sosial ekonomi Indonesia demi masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing global. Kata nuklir sering memunculkan kekhawatiran, tapi kerjasama ini tegas diarahkan untuk tujuan damai. Indonesia tetap berkomitmen pada perlucutan senjata dan non-proliferasi, mengambil manfaat teknologi tanpa mengorbankan prinsip. Setiap pengembangan nuklir akan diawasi ketat oleh IAEA, memastikan transparansi dan keamanan. Fokusnya atom untuk perdamaian, mendukung kesehatan, pertanian, dan energi bersih.
Indonesia menunjukkan kematangan dalam memilah teknologi, memanfaatkan potensi tanpa terjerumus ke sisi gelapnya. Narasi optimisme dan kemajuan harus dibangun, melihat nuklir sebagai alat kebaikan. Dengan komitmen pada perdamaian, Indonesia siap memanfaatkan kekuatan atom untuk masa depan yang lebih cerah. Teknologi nuklir membuka revolusi di bidang kesehatan Indonesia. Radioterapi modern dan transfer teknologi dari Rusia dapat memperluas akses pengobatan kanker. Peralatan diagnostik canggih seperti PET dan SPECT meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. Sterilisasi alat medis dengan radiasi gamma memastikan standar kesehatan tinggi dan peluang ekspor alat medis steril. Teknologi ini mendemokratisasi layanan kesehatan, bukan hanya milik negara maju. Kemitraan strategis memungkinkan infrastruktur kesehatan berbasis nuklir yang merata. Semua bermuara pada peningkatan derajat kesehatan dan harapan hidup masyarakat. Kerjasama ini adalah pintu menuju layanan kesehatan yang lebih baik dan adil. Di sektor pertanian, teknologi nuklir menawarkan solusi inovatif untuk ketahanan pangan. Pemuliaan tanaman dengan mutasi radiasi menghasilkan varietas unggul tahan hama dan iklim ekstrem. Iradiasi pangan memperpanjang masa simpan dan meningkatkan keamanan produk pertanian. Teknik serangga mandul mengendalikan hama tanpa pestisida kimia, menjaga lingkungan. Kerjasama dengan Rusia mempercepat modernisasi pertanian Indonesia. Inovasi ini melengkapi cara bertani tradisional, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Investasi di teknologi nuklir pertanian adalah langkah strategis menuju kedaulatan pangan nasional. Indonesia siap menyediakan pangan berkualitas di tengah tantangan global. Kerjasama nuklir Rusia sejalan dengan rencana Indonesia membangun PLTN pertama pada 2032. Energi nuklir menawarkan listrik andal bersih dan bebas emisi karbon. Rosatom, raksasa industri nuklir dunia, menjadi kandidat kuat mitra Indonesia. Pengalaman Rosatom di berbagai negara membuktikan kapasitasnya dalam proyek besar. Indonesia kini bisa memilih mitra terbaik dengan transfer teknologi dan pembiayaan optimal. Pembangunan PLTN juga membangun ekosistem industri dan SDM baru. Ribuan insinyur dan teknisi Indonesia akan terlibat, didukung pelatihan masif. PLTN bukan sekadar sumber energi, tapi pusat inovasi dan lapangan kerja berkualitas. Kemitraan strategis Rusia meluas ke teknologi luar angkasa smart city dan kecerdasan buatan. Indonesia berpeluang memiliki konstelasi satelit sendiri, meningkatkan komunikasi dan mitigasi bencana. Kolaborasi Smart City membantu kota-kota Indonesia menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Rusia berbagi keahlian membangun sistem transportasi cerdas dan layanan digital. Kerjasama AI mempercepat transformasi ekonomi dan layanan publik. Indonesia tak hanya menjadi konsumen, tapi pemain aktif dalam pengembangan teknologi. Peluang ini mempercepat perjalanan menuju negara maju berbasis pengetahuan. Kemitraan ini adalah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Dimensi ekonomi pertemuan ini tak kalah penting. Indonesia kini anggota penuh BRICS, memperkuat sisi di panggung global. Keanggotaan BRICS membuka akses ke platform kerjasama ekonomi raksasa. Kesepakatan dana investasi bersama antara Danantara dan Russian Direct Investment Fund senilai 2 miliar euro menjadi bukti konkret. Dana ini mendanai proyek strategis di infrastruktur, energi, teknologi, dan manufaktur. Investasi bersama mempercepat pembangunan tanpa hanya mengandalkan pendanaan tradisional. Sinergi ekonomi ini memperkuat ketahanan nasional dan memperluas peluang bisnis. Hubungan Indonesia-Rusia kini didorong mesin ekonomi baru yang saling menguntungkan. Semua kerjasama ini berpijak pada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip ini telah menjadi fondasi kuat dalam membangun hubungan internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terbuka, Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terus berubah, tanpa kehilangan jati diri bangsa. Indonesia menjalin persahabatan dengan semua negara, mengambil yang terbaik demi kepentingan nasional. Melalui dialog dan kolaborasi, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap negara dapat saling belajar dan tumbuh bersama. Persahabatan ini menjadi jembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia. Sikap non-blok memberi fleksibilitas dalam diplomasi dan pengambilan keputusan.
Indonesia tidak terikat pada blok manapun, sehingga dapat mengambil langkah yang paling sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia menjadi penengah dalam berbagai konflik internasional, serta memperkuat peran sebagai negara yang cinta damai. Setiap kerjasama dinilai dari manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah selalu memastikan bahwa hasil dari hubungan internasional benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kemitraan strategis dengan Rusia membuka peluang konkret, energi bersih, kesehatan, pertanian, serta transfer teknologi yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Kerjasama ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi di bidang antariksa dan AI menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih inovatif. Dengan mengadopsi teknologi mutakhir, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di tingkat internasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda. Optimisme harus diiringi kerja keras, perencanaan matang, dan pelaksanaan transparan. Setiap langkah pembangunan memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, agar hasilnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Harapannya, setiap teknologi dan investasi benar-benar meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, menjalin persahabatan global. Dengan semangat gotong royong, Indonesia terus memperluas jaringan kerjasama untuk menciptakan dunia yang lebih stabil dan sejahtera. Kemitraan ini diharapkan membawa kemajuan dan perdamaian tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Setiap langkah kecil yang diambil bersama akan memberikan dampak besar bagi masa depan dunia. Indonesia siap berkontribusi pada dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Dengan optimisme dan tekad yang kuat, bangsa ini melangkah maju menatap masa depan yang penuh harapan.